Ali,
Pak Ali ya, Iya. sebagai terapis. Bang Ali aja, Bang Ali. Bang Ali Kalau sebagai Pak terlalu tua banget ya. ya udah Bang Ali. Sebagai terapis. Iya. Ini terapi apa sih namanya? Ini lebih ke fisioterapi sih. Fisioterapi. Ada istilahnya sendiri nggak? Kayak Stretching and visibility. stretching and visibility. Ya. Itu lebih Kestabilan. Ya. dia lebih ke Kestabilan tubuh. Lebih ke peregangan otot dan peredaran darah, memperlancar peredaran darah. Kalau untuk terapi seperti ini tuh sebenarnya target apa? Targetnya tuh apa sih? Apakah nanti dia pengobatannya adalah apakah jenis-jenis pengobatan yang bisa dilakukan dengan fisioterapi kayak begini apa aja tuh? Stroke, ringan ya. kolesterol, hipertensi, terus kayak tadi kita belum lengkap sih, belum melengkapi Iya. semuanya sih, masih ada beberapa yang harus kita siapkan. Terus asam urat itu, terus orang yang punya penyakit dalam seperti jantung, paru-paru. Paru-paru kita siapkan sauna air laut yang uapnya bisa untuk menyembuhkan peregangan radang tenggorokan ya. dan paru-paru. Merelaksasi. Kalau dipikir-pikir nih kan kadang orang kok bisa sih maksudnya pijat atau terapi kayak begini, gimana coba hubungannya dengan penyakit dalam, lambung, segala macam itu kayak gimana sih Pak? Kita manusia ini punya titik-titik akupuntur yang ada di seluruh tubuh. Ada berapa ribu titik. Nah itu ada yang berhubungan langsung dengan, ada saraf yang berhubungan langsung dengan organ tubuh, misalnya sasarannya kita paru-paru misalnya. Ada titik-titik tertentu yang bisa ditekan supaya bisa mencakup organ tersebut. Jadi untuk memperbaiki itu. Di samping itu ada juga kita punya herbal, nanti bisa dikonsumsi. Kita siapkan herbal dari akar-akarnya. Jadi kalau ini kan istilahnya lebih ke terapi ya. Kalau dalam medis itu kan terkadang kayak dikretek-kretekin itu kan. Nah, terkadang sebenarnya ada tolak belakang nih antara dokter dengan terapis karena kalau yang saya dengar-dengar ya selama saya jadi di jurnalis itu ya emang dokter itu memang tidak menyarankan, kayak kita kan pas bangun tidur rotakin badan. Jadi ada beberapa kesamaan dokter, misalnya orang stroke misalnya tidak bisa disembuhkan dengan obat dokter. Dokter tidak bisa operasi orang stroke. Dia tidak bisa menyembuhkan itu kecuali disarankan untuk fisioterapi. Jadi orang stroke itu bisa disembuhkan dengan fisioterapi. Saraf kejepit misalnya, orang saraf kejepit, dokter endingnya operasi. Kita enggak. Berapa tahap sih sebenarnya kalau fisioterapi itu kayak gini nih? Ada berapa tahap? Tiga tahap. 3 tahap. Misalnya datang dengan penyakit yang berat misalnya, kita nggak bisa kalau mengobati selesai, nggak bisa. Itu biarpun datang di terapi mana pun nggak bisa. Dia harus datang beberapa kali, misalnya dalam 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, terapi fisio ini, fisio yang kita lakukan lebih ke kesempurnaan yoga. Nah, jadi misalkan buat orang-orang yang pekerja kantoran misalnya, dia jarang punya waktu untuk olahraga. Kita punya solusi untuk dia. Kerja dengan otak lebih capek daripada kerja fisik. Iya betul. Nah, kita punya solusi di sini. Memperlancar darah, peredaran darah dan melemaskan otot yang kaku. Otot yang kaku ya, tegang. Iya. Untuk ada berapa rangkaian sih terapi ini? Kayak tadi nih, saya kan asam lambung, ada beberapa kayak misalnya mulai dari terapi ini. Nah, ada titik-titik akupuntur misalnya terapi untuk asam lambung. Di titik tadi itu sebelah kiri dari dalam betis. Iya. Ya, itu asam lambung. Itu dia langsung ke lambung. Dia nggak pakai nunggu lama nggak. Buktinya tadi
setelah ditekan keluar angin. Jadi dia merangsang Ya. Mensimulasi begah di lambung itu supaya dia pecah. Jadi begah pecah kayak apa ya? Busa. Asam lambung ini tinggi, dia berbusa. Itu yang membuat orang jadi kenyang. Nah setelah dia pecah, keluarlah angin. Kalau nggak terendam di dalam Nggak. ya, makanya Orang masuk angin ya itu seperti itu. misalnya kan apakah harus stretching dulu? Yang bagian-bagian ketika melakukan terapi itu sebenarnya apa? Iya, kita stretching dulu. Tahapan-tahapan. Iya, kita stretching dulu mulai dari tangan. Kita lemaskan otot-otot dada, otot punggung. Udah gitu, kita mulai dengan kelonggaran tulang. Krek tadi itu bunyinya. Iya, kelonggaran tulang. Kretek-kretek itu. Kretek-kretek itu penting. Kenapa? Kita manusia sejak mulai umur 30-an atau 20 sampai 30-an itu tulang belakang itu masih seperti ini, saraf masih longgar untuk pelajaran darah dan oksigen dari jantung ke kepala, ke kaki, ke tangan gitu. Nah setelah usia 40, 30, 40 sampai 60 ke atas, dia mulai menyempit. Kalau sudah menyempit begini, nah itu suplai oksigen dan darah dari jantung ke seluruh tubuh ini mulai terhambat ya. Jadi bermasalah semua. Kita ada untuk membuka itu lagi. Krek itu dia buka. Biar lancar lagi. Oksigen dan darah. Oksigen yang mengantar darah kan ke seluruh jaringan-jaringan tubuh. Ya seperti itu. Iya, itu apa waktu nih untuk durasi waktunya? Durasi waktu tergantung penyakit orang. Misalnya kalau cuma capek karena kerja otak kantoran misalnya, orang jarang olahraga, itu bisa 30 sampai 40 menit. Nah kalau orang stroke biasanya kita hampir 1 jam, 2 jam. Tergantung penyakitnya. Jadi terapi ini bukan pijatan spa, bukan. Nah, jadi kan kalau pijatan spa relaksasi, dia relaksasi. Jadi orang pinginnya biar lama-lama nggak apa-apa deh. Iya. Buat relax aja. Beda. Buat apa sih namanya kalau kita me time ya? Iya. Sama kayak krember. Iya. Lebih ke perasaan sih, lebih ke psikologi. Kalau ini kan emang lebih ke fisik. Iya fisik. Gitu ya. Kalau misalnya nih saya melakukan sendiri, boleh nggak? Misalnya kretek-kretek. Oh nggak boleh. Bisa misalkan suruh dengan bantuan orang lain. Tapi kalau orang tidak profesional bisa salah persendian. Ya. Kalau salah persendian itu masalah juga. Iya. Berarti emang udah harus. Jadi harus datang ke profesional yang sudah biasa, yang sudah terlatih. Gitu. Nah kalau untuk yang lebih parah itu ini ada apa? Untuk yang tingkatan penyakit yang lebih parah yang kesini itu apa? Seperti saraf penyakit, stroke, itu penyakit yang parah menurut saya. Kalau cuma paru-paru, cuma asma, kita hanya bisa mengobati dengan titik akupuntur dan sauna. Oh ada akupuntur juga? Ya, akupuntur tapi nggak pakai jarum nggak. Saya lebih ke totok-totok ya. Totok. Sebenarnya terapi kayak gini terinspirasinya dari mana sih, Bang? Terinspirasi? Inspirasinya dari mana sehingga ada metode pengobatan fisioterapi ini? Saya latihan di Thailand. Oh, memang Latihan berarti khusus mengadopsi ya, iya. mengadopsi cara pengobatan tradisional Thailand. Ya. Emang di Indonesia kita nggak punya ada sih terapi koin ya? Ada sih, tapi terapi koin kayaknya. Terapi koin kerok. Saya pernah coba beberapa orang profesional yang melatih di Indonesia, sudah terlatih di Indonesia. Ternyata tidak sama seperti yang kita lakukan, beda.
dia lebih banyak ke pijatan kayak spa gitu. Jadi latihan-latihan yang ada di Indonesia itu kebanyakan ke spa. Ringan, Iya. ya. Iya. Hanya fungsinya untuk relaksasi. Iya. Jadi kalau misalkan begini, itu orang dia sesuaikan dengan tenaga dia. Jadi misalnya ada orang yang punya masalah datang itu, kalau orang itu besar dia nggak bisa maksimal. Jadi kecuali kalau orang yang tenaga di bawah dia. Sementara kita orang Indonesia ini kan kecil-kecil postur tubuh ya. Tubuhnya ya. Jadi memang terapis-terapisnya juga harus yang lebih gede. Sebetulnya sih bukan persoalan gedenya, tapi tekniknya. Tekniknya ya. Ini persoalan teknis saja. Iya Pak, harus yang gede juga kali. Ntar kalau pasiennya datang ya, tekniknya, gede, tenaganya harus kuat. Gitu. Harus kuat. Sudah berapa lama ke Thailand untuk mengikuti pelatihan? 2012 sampai 2014. 2 tahun. 2 tahun ya. Lama juga Pak. Terapinya. Ini ya latihannya ya. Tapi sebelum ini kan masih belum 1 bulan ya. Kalau tempat ini. Sebelumnya di mana terapi? Sebelumnya saya di Papua.